Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang deret. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang deret pangkat atau power series. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Ya. Sebelum lebih jauh kita membahas ke deret Taylor dan deret Maclaurin, kita akan terlebih dahulu flashback sebentar yang sudah kita pelajari tentang deret pangkat itu. Oke. Deret pangkat kemarin itu bentuknya seperti ini ya. A0 ditambah A1 kali X min A pangkat 1 ya, ditambah A2 kali X min A pangkat 2 ditambah A3 kali X min A pangkat 3. Benar. Salah. A3 kali X min A pangkat 3 dan seterusnya. Boleh juga ini bukan X min A tapi X ya, itu juga boleh. Tapi X min A kalau kita ganti X kan sama saja dengan mengganti A-nya itu menjadi 0 ya. Kan termasuk juga ke dalam X min A, cuman A-nya 0 itu. Ya, tapi secara umum saya tulis seperti ini, X min A. Ya, masalah. Oke, sekarang perhatikan deret ini. Deret ini. Kemarin kita membahas tentang wilayah konvergensi deret atau deret pangkat ya. Jadi ada nilai-nilai X tertentu yang kalau kita gunakan untuk menggantikan X di sini ya, bilangan-bilangan tertentu yang kalau kita gunakan untuk menggantikan X yang ada di sini, maka jumlah dari semua suku-suku deret ini nanti itu menjadi sebuah bilangan. Himpunan XX yang memenuhi seperti itu tadi, yang membuat deret ini konvergen dinamakan sebagai wilayah konvergensi. Oke, jadi kalau X-nya anggota wilayah konvergensi, deret ini akan menjadi konvergen menuju ke sebuah bilangan. Dan kita akan menulisnya seperti ini. Kita tulis jumlah dari semua suku-suku deret ini total. Itu kita tulis sebagai SX. Ya, kalau X-nya kita ganti dengan sebuah nilai yang nilai itu berasal dari wilayah konvergensi, maka kita mendapatkan nilai SX ya. X-nya kita ganti, kita mendapatkan nilai S yang lain lagi, misalnya seperti itu. Jadi di sini kita bisa memandang bahwa deret ini menjadi fungsi S. Ya. Deret yang di atas ini dapat kita pandang sebagai sebuah fungsi yang bergantung kepada X dan kita namakan fungsi itu sebagai fungsi Sx. Deret dapat kita pandang atau dapat kita anggap sebagai sebuah fungsi. Orang mungkin akan berpikir sebaliknya. Gimana ceritanya kalau misal sebuah fungsi, misalnya fx, kemudian kita mau nyatakan dia menjadi sebuah deret. Oke ya, paham ya cara berpikirnya. Jadi mungkin orang akan menanyakan apakah bisa sebuah fungsi fx, f bergantung pada x, kita nyatakan dia menjadi deret pangkat seperti ini yang ada di atas. Fungsinya macam-macam ya, misalnya sin x atau e pangkat x atau ln x atau yang lain. Fungsi yang seperti itu kita nyatakan dia menjadi deret. Apakah mungkin? Oke. Jadi gimana caranya kalau kita misal ingin membuat fungsi itu menjadi sebuah deret? Cara pertama adalah dengan dipaksakan. Kok jelek sekali ya. Ya pokoknya dipaksakan. Jadi kita punya fungsi fx. Entah seperti apa bentuknya. Kita paksa dia menjadi sebuah deret. Yang deret pangkat ya, nanti ada A0, A1, A2, tapi nilai A0, A1, A2-nya kita belum tahu. Tapi kita paksa dulu. Kita samakan seperti ini. A0 ditambah A1 kali X min A ditambah dengan A2 kali X min A kuadrat gitu ya, ditambah A3 kali X min A pangkat 3 dan seterusnya. Seperti ini. Kita paksakan, kita paksa, kita sama dengankan. Pemaksaan ini kemudian akan menjadi berhasil atau kita benar-benar mendapatkan yang sama dengan fx sama dengan ini. Kalau kita berhasil mendapatkan A0 itu berapa, A1 itu berapa, A2 itu berapa. Paham ya cara berpikirnya ya? Kita paksakan dulu, tapi kita awalnya kan belum tahu A0 itu berapa, A1 itu berapa. Kemudian kita cari, baru kita cari A0-nya berapa, A1-nya berapa, A2-nya berapa, dan seterusnya. Kalau A yang di sini ini sudah dikasihkan di awal ya. Jadi pas kita membuat deret itu langsung memberikan A-nya sekian.
kalau yang A, tapi kalau yang A0, A1, A2, A3 dan seterusnya itu kita cari. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai A0, A1, A2 dan seterusnya? Oke. Ada ide begini. Ada sebuah ide begini. Ini kan kiri sudah sama dengan kanan. Jadi kalau X-nya yang kiri kita ganti dengan sebuah bilangan, maka yang kanan juga harus kita ganti dengan sebuah bilangan, jadi itu akan menjadi sama. Ya. Harapannya malah berlaku untuk X berapapun harapannya, tapi apakah bisa seperti itu ya kita lihat nanti. Tapi sementara kita ganti, X-nya yang kiri kita ganti, maka yang kanan juga kita ganti. Kalau kita menggantinya X itu adalah dengan A, maka X kita ganti dengan A, apa yang terjadi? Ini kan boleh-boleh saja kan X kita ganti dengan A. Kalau X kita ganti dengan A, ternyata ini menjadi 0. Ini menjadi 0. Ini menjadi 0. Ya. Sehingga A1 kali 0 ya 0, A2 kali 0 ya 0, dan seterusnya. Akhirnya yang tersisa tinggal A0 yang ada di sini. Ya. Sehingga A0 ini sama dengan Fx ketika X-nya sama dengan A. Sehingga boleh kita tulis seperti ini. A0 itu adalah Fa. Nah, lumayan kan? Berarti kita sudah mendapatkan 1, yaitu A0. Kita kerjanya satu-satu ya. A0 sudah dapat, baru kita mencari A1. A1 dapat, baru mencari A2, dan seterusnya. Oke, minimal kita sudah mendapatkan satu buah nilai, yaitu A0. Nilainya adalah Fa. Sekarang kita mau mencari nilai A1, A2, A3, dan seterusnya. Caranya gimana? Ada ide yang lain lagi. Kalau yang kiri kita turunkan terhadap X, ya, Fx kita turunkan terhadap X, maka akan menjadi sama dengan kalau deret yang kanan itu kita turunkan terhadap X. Yang kiri kita turunkan terhadap X, yang kanan kita turunkan terhadap X. Kenapa kalau harus diturunkan? Ya suka-suka saja, tapi kan boleh kan, itu sah artinya. Karena ini sama ya diturunkan, ya sama-sama diturunkan. Gitu. Oke, sekarang kita turunkan ya. Fx kita turunkan, karena kita belum tahu bentuk fungsinya Fx seperti apa, kan ini secara umum ya. Maka saya tulis F aksen X, itu artinya adalah turunan F terhadap X, turunan pertama. Yang kiri kita turunkan, yang kanan juga diturunkan. A0 diturunkan, maka akan habis 0 ya, tetapan diturunkan 0. Kemudian yang bentar ya. Yang ini A1 kali X min A, kalau diturunkan ini kan A1X min A1A ya, diturunkan maka menjadi A1X. Menjadi A1 saja. Menjadi A1 saja ya. Maka ini sama bentar. Ini menjadi A1 saja. Kemudian ditambah dengan yang ini kita turunkan, maka menjadi 2A2 kali X min A. Itu pakai aturan rantai ya, kalau sudah terbiasa ya gampang. 2A2 kali X min A. Dan demikian seterusnya, ini berarti ditambah dengan 3A3 kali X min A. Pangkat berapa? Ya awalnya pangkat 3, berkurang 1 jadi pangkat 2. Ini. Kemudian ditambah dengan 4A4 X min A pangkat 3 ya, dan seterusnya. Oke. Ingat tujuan kita adalah mencari A2, A3 dan seterusnya. A1 ya, A1 juga, A0, A1, A2. Sekarang kita bisa mencari A1. Setelah A0 ketemu, kita bisa mencari A1 ya. Gimana cara mencari A1? Ya dengan cara yang sama. Kalau X-nya saya ganti dengan A, maka yang kiri kita ganti A, yang kanan juga kita ganti A gitu ya. Maka ini sama dengan 0. Kalau X-nya saya ganti A. Ya. X saya ganti dengan A, maka membuat ini 0, membuat ini juga 0, ini 0 dan seterusnya 0. Yang tidak 0 adalah A1. Ya. Maka A1 sama dengan F aksen X ketika X-nya itu 0. Ketika X-nya itu A. Ya. Oke, sehingga kita mendapatkan A1. Apa itu A1? A1 adalah F aksen A. Jadi A1 adalah turunan F terhadap X ketika X-nya sama dengan A. Oke, kita sudah mendapatkan A0 dan kita sudah mendapatkan A1. Bagaimana mendapatkan A2? Ternyata caranya kita juga bisa menurunkan lagi. Yang kiri kita turunkan lagi, yang kanan kita turunkan lagi. F aksen diturunkan menjadi F double aksen. F double aksen X diturunkan lagi ya. Maka yang kanan ini diturunkan lagi habis ya. A1 tetapan diturunkan lagi habis
maka tinggal yang ini menjadi 2A2 ya, 2A2. Kemudian ditambah ini 2 ini turun ke sana ya, menjadi 2 kali 3 gitu kan, 2 kali 3, atau boleh juga saya tulis 3 kali 2 kan sama aja, 3 kali 2 kali A3. Oke. 3 kali 2 ya, ini kali ya, kali 2 kali A3, kemudian X min A pangkat 3, X min A pangkat 3, kemudian ditambah lagi dan seterusnya ya, nanti ada 4 kali 3 kali A berapa, A2, kemudian X min A2, sorry A berapa sih, A4, A4 ya, A4 X min A pangkat X min A pangkat 2, pangkat 2, pangkat berapa ini? Benar, ini pangkat 2 ya, karena berkurang 1 yang awalnya 3. Ini yang salah ya, mohon maaf, ini salah ini. Ini pangkat 1 ya, bukan pangkat 3 kok malah tambah 1. Tadi kan pangkatnya 2 ya, berkurang 1. Ini pangkatnya tadi awalnya 2, berkurang 1 maka menjadi pangkat 1. Ya, ini pangkat 1 ya, tadi saya tulisnya pangkat 3. Itu salah. Kemudian ini jadi pangkat 2 dan seterusnya ya, seperti ini. Dan seterusnya. Oke, tujuan kita tadi adalah mencari A2 ya. Cara mencari A2, diganti saja X-nya dengan A. Kalau X-nya diganti dengan A, maaf, X-nya diganti dengan A, maka ini menjadi 0, ini menjadi 0, yang tersisa tinggal 2A2. Maka 2A2 sama dengan F double aksen A ya. Maka 2A2 sama dengan F double aksen A. Itu sama saja kita mengatakan bahwa A2 sama dengan F double aksen A. F double aksen A dibagi dengan 2. Gitu. Kita mendapatkan ini. Oke, kemudian bagaimana mendapatkan A3? Diturunkan lagi ya, turunkan lagi, maka menjadi F triple aksen X sama dengan ini habis ya. Kemudian ini menjadi 3 kali 2 kali A3. Oke, kita tulis dulu. 3 kali 2 kali A3 ditambah dengan, kemudian ini menjadi 4 kali 3 kali 2 kali A4 X min A gitu ya. 4 kali 3 kali 2 kali A4 kali X min A. Gak muat ya. Oke, gini ya. Dan seterusnya ya, nggak saya tulis semuanya. Kemudian untuk mendapatkan A3, kita ganti lagi X-nya sama dengan A, maka kita mendapatkan hanya 0 semua ya. Ya, langsung aja ya. Langsung menjadi A ya, X-nya kita ganti dengan A, kita mendapatkan 3 kali 2 kali A3 sama dengan F triple aksen X. 3 kali 2 kali A3 itu ternyata sama dengan F triple aksen X, atau turunan ketiga dari F triple aksen A, sorry. Turunan ketiga dari Fx ketika X-nya sama dengan A. Akhirnya A3 ini sama dengan F triple aksen A dibagi 3 kali 2. Oke, kita sudah mendapatkan A3. Ada yang menarik di sini dari nilai A kesekian yang sudah kita dapatkan tadi. Apa yang menarik? Lihat, 3 kali 2 ini boleh saya tulis sebagai 3 faktorial ya. 3 kali 2 kali 1 sama aja ya. Ini sama, boleh saya tulis sebagai 3 faktorial. Maka ini menjadi F triple aksen A dibagi 3 faktorial. Demikian juga ini tadi F double aksen A dibagi 2. 2 itu kan 2 sama 2 itu kan 2 kali 1. Maka ini boleh juga saya tulis sebagai 2 faktorial. Maka A2 sama dengan F double aksen A dibagi dengan 2 faktorial.
gitu ya. Demikian juga yang A1, ini boleh juga saya tulis dibagi 1, kan boleh kan? Dan 1 itu adalah 1 faktorial, maka ini bisa saya tulis seperti ini. A1 sama dengan F aksen A dibagi 1 faktorial. Oke ya. Dan beruntungnya adalah A0 juga demikian. A0 ini kan boleh saya tulis sebagai 0 faktorial, dan 0 faktorial itu kan 1 ya. Maka A0 itu ternyata sama dengan ya, A0 ternyata juga sama dengan F A dibagi 0 faktorial. Lihat ya, FA itu adalah F yang tidak diturunkan, atau dengan kata lain F diturunkan 0 kali. Boleh juga saya tulis sebagai F0 ya, atau F sebelum diturunkan, atau F saja lah, gini aja ya. Oke, ternyata unik ketika A0 ini 0 faktorial, dan ini adalah turunan ke 0 kalau mau ditulis, tapi enggak ditulis. Kemudian ini A1 ini adalah turunan ke 1, ini adalah 1 faktorial, dan seterusnya. Ini A2 ini adalah turunan kedua, ini adalah 2 faktorial. Ini A3 ya, itu ternyata adalah turunan ketiga, ini adalah 3 faktorial. Maka seterusnya kalau mau mencari AN dapat dilanjutkan sendiri. AN itu ternyata adalah turunan F ke N. Saya tulis Fn, itu bukan F pangkat N, tapi F diturunkan sampai N kali. Nilainya di A dibagi N faktorial. Oke, ternyata kita sudah mendapatkan AN untuk semua nilai N. Atau kalau saya tulis seperti ini, Fx tadi kita sudah berhasil menderetkan. Apakah benar-benar berhasil? Saya belum mengatakan, maaf ya, saya belum mengatakan berhasil. Pokoknya Fx tadi akhirnya kita deretkan menjadi sigma, ya. Boleh ya saya tulis sebagai sigma ya, N dari 0 sampai tak hingga, kemudian AN kali X min A pangkat N, dengan AN tadi adalah, saya tulis lagi nggak apa ya, AN sama dengan turunan ke N dari F di A dibagi dengan N faktorial. Sementara kita puas ya, karena semua AN sudah kita dapatkan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar berhasil? Apakah Fx ini sudah benar-benar dapat diganti dengan seperti ini untuk beragam nilai X yang ada? Ternyata jawaban sedihnya ternyata adalah tidak seberhasil yang kita bayangkan gitu ya. Apa kacaunya di mana? Apakah ini masih kacau? Ada kekacauan di sini. Kita coba tinjau kembali apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita tinjau apa yang sudah kita lakukan sampai kita mendapatkan AN yang seperti ini. Ya, kita tuju dulu ya. Kembali ke cerita awal. Tadi awalnya kita mau menderetkan, mana tadi toh? Ini ya. Ya, yang ini ya. Awalnya kita mau menderetkan Fx itu menjadi deret pangkat. Oke. Kemudian tadi kan kita paksa kita sama dengankan. Setelah kita sama dengankan, kita akan mencari A0, A1 dan seterusnya. Untuk mencari A0, ternyata kita memasukkan nilai X sama dengan A. Kemudian kita mendapatkan A0. Artinya apa? Kalau X-nya sama dengan A, untuk X sama dengan A, benar kita mendapatkan A0 ya. Atau ginilah, ketika X-nya sama dengan A, kita berhasil mendapatkan deret, tapi sukunya yang didapatkan baru satu, yaitu A0. Dan kebetulan A0-nya sama dengan FA, A0-nya sama dengan FA. Kemudian kita mencari A2, A3, dan seterusnya juga dengan memasukkan X itu sama dengan A. Kita turunkan dulu, kita masukkan X sama dengan A, begitu seterusnya tadi. Ternyata kita mencari semua nilai AN itu adalah dengan memasukkan X sama dengan A. Artinya, kita mendapatkan deret ini, ya, deret ini benar atau berlaku ketika X-nya itu sama dengan A. Tapi kalau untuk X yang lain, apakah masih benar bahwa Fx dapat digantikan oleh deret ini? Apakah benar? Ternyata berita buruknya adalah ternyata belum tentu benar.
Aduh, berarti apakah kita gagal? Ya gini, kita lihat ya bahwa deret ini, deret power series itu, deret pangkat itu kan sebuah fungsi yang kontinu dia. Karena dia fungsi yang kontinu ya berarti kan fungsinya tersambung gitu ya. Berarti ketika X-nya masih dekat-dekat dengan A ya, X-nya dekat-dekat dengan A, ya mungkin lah, atau bukan mungkin ya, ya berarti nilainya masih dekat-dekat lah dengan Fx. Ya, ketika X-nya dekat dengan A, deret tadi kalau dimasukkan nilai X-nya ya masih dekat hasilnya mendekati nilai Fx. Tapi kalau semakin jauh dari A, apakah masih bisa dekat dengan Fx nilainya? Ternyata jawabannya belum tentu. Bahkan kalau kita masukkan X-nya itu tidak di wilayah konvergensi, ya malah nggak bisa gitu ya, malah nggak bisa. Tapi katakanlah X-nya masih di wilayah konvergensi, yang membuat deret itu kalau dihitung total itu masih ada nilainya. Itu ternyata ada yang bisa dekat dengan F ya, tapi ada juga yang tidak bisa dekat dengan F. Dan itu beda fungsi, beda ya. Dan nanti dekatnya dengan F itu seberapa, artinya XX yang di sekitar X, XX yang di sekitar A, XX yang di sekitar A, artinya di sebelah kirinya A ataupun di sebelah kanannya A, atau kurangnya dari A atau lebih dari A, kurang dari A atau lebih dari A, asal dia dekat dengan A gitu ya, itu masih ada nilainya, tapi kan masih dekat dengan F. Saya ulangi. Untuk XX yang di sekitar A, kurang dari A atau lebih dari A, itu nanti nilainya, nilai jumlah total deret itu ya, itu masih mendekati F. Dan seberapa dekatnya itu beda-beda tiap fungsi. Ada yang jauh pun dari A, ternyata juga masih bisa sesuai dengan nilai F. Tapi ada yang tidak sampai jauh, itu ternyata sudah nggak sesuai dengan F. Beda fungsi, beda. Saya tidak akan menjelaskan itu di sini ya, menjelaskan harus berapa jauhnya, karena itu nanti beda kasus beda gitu ya. Silakan dibaca bukunya, itu ada penjelasannya di belakang. Nanti ada mengenal Rn di buku Boas ya, ada Rn itu adalah selisih dari S-nya terhadap, atau apa namanya, jumlah suku ke N, Sn terhadap nilai F-nya, dan seterusnya. Nanti dilihat, saya nggak jelaskan di sini ya. Yang saya sampaikan, yang saya tekankan adalah ini menjadi benar, deret ini menjadi benar kalau X-nya itu dekat-dekat dengan A atau di sekitarnya A. Jelas ya, kalau nggak di sekitarnya A, nggak ada jaminan, meskipun boleh juga masih mendekati F, tapi tidak ada jaminan gitu. Oke, kemudian A-nya ini kan bisa saja kita ganti 0 itu ya. Kita kan suka-suka, pas kita menderetkan di awal, A-nya kita kasih nilai berapa kan suka-suka kita. Dan boleh saja kita membuat A-nya itu 0. Kalau A-nya ini kita bikin 0, berarti kita mendapatkan deret untuk F di sekitar X sama dengan 0. Jelas ya? Artinya mendekati nilai F untuk SX di sekitar 0. Kalau X-nya sama dengan A secara umum, tidak 0, itu namanya adalah deret Taylor. Itu yang kita kasih nama di depan. Yang di depan saya tuliskan judulnya deret Taylor. Kalau X-nya sama dengan 0, itu juga deret Taylor, tapi ada nama khusus lagi, yaitu deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin adalah deret Taylor ketika A-nya sama dengan 0. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kemudian kita lihat beberapa fungsi yang dideretkan dengan deret Taylor seperti ini. Itu contohnya adalah ini. Contohnya adalah ini. Oke, saya nggak tuliskan, tapi ini dari buku ada ini ya. Cara mencarinya gimana ya, seperti tadi ya. Diturunkan dan sebagainya, dimasukkan, X-nya diganti berapa? Kalau ini kebetulan diganti 0 karena A-nya 0. Ini kan X kan nggak pakai X min A, tapi pakainya X saja. Itu sama juga dengan X min 0 ya. Ini maksudnya, ini kan X pangkat 3, X pangkat 5, nggak pakai X min A pangkat 3 gitu loh. Pakainya X, langsung X pangkat sekian. Itu berarti di sekitar 0. Ini namanya adalah deret Maclaurin. Oke, perhatikan ini. Di sini kita melihat bahwa sin X ternyata dapat dinyatakan dalam deret yang seperti ini. Oke. Dan ternyata ini konvergen, deret ini konvergen untuk semua nilai X, dan kebetulan saya sampaikan ini. Ini cocok untuk X berapapun. Artinya meskipun X-nya jauh dari 0 gitu, itu masih sesuai untuk mendekati sin X ini dengan deret yang seperti ini. Tapi ini enggak
nggak semua kasus ya, kebetulan begitu di sini. Demikian juga dengan cos X. Cos X ini dapat dideretkan seperti ini, dan ini berlaku untuk semua X. Untuk semua X dia konvergen deretnya, dan juga kebetulan di sini. Itu untuk X yang bermacam-macam, yang jauh dari 0 pun masih bisa untuk mendekati ini. Mendekati cos X. E pangkat X juga begitu. Dideretkan seperti ini. Dan juga untuk semua X. Nah, yang berbeda ini ln X nih, ln 1 plus X. Ln 1 plus X dideretkan seperti ini bentuknya. Di sekitar X sama dengan 0 ya, seperti ini. Tapi ini hanya berlaku, deret ini ya, deret ini hanya berlaku untuk nilai X yang di wilayah ini. Lebih dari min 1 dan kurang dari atau sama dengan 1. Selain ini, deret ini bisa tidak konvergen atau bisa divergen dia, jadi tidak ada nilainya. Gitu ya. Dan kebetulan ini cocok juga untuk mendekati ln 1 plus X tapi di wilayah ini. Kemudian 1 plus X pangkat P, deretnya seperti ini, dan nilai X-nya harus di wilayah ini. Harga mutlak X-nya harus kurang dari 1, artinya dia antara min 1 dan 1. Gitu ya. Dan deret-deret yang lain nggak disebutkan di sini, tapi masih banyak lagi ya. Nggak mungkin semuanya saya sampaikan di sini. Ada juga loh kasus ya, dideretkan, setelah jadi deret itu ada X tertentu yang kalau nilai X tertentu yang kalau dimasukkan ke deret itu dia masih konvergen. Konvergen dalam arti deretnya itu ada nilainya, tapi nilainya nggak sesuai dengan fungsinya ya, karena jauh dari A tadi. Tapi ya nggak saya sampaikan di sini ya. Untuk sementara perhatikan yang ini aja. Ini penting ini. Dan pelajari juga fungsi-fungsi yang lain gitu ya. Tapi jelas yang tidak bisa saya sampaikan semuanya di video ini. Oke, demikian di video ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.